Bab 765, 6 keluarga besar terkejut. Lota melihat Miyamoto Masaki sedang memegang pisau sementara Jordan dengan tangan kosong. Dia tidak punya senjata untuk diberikan kepada Jordan, jadi dia menjadi sangat cemas. Itu tidak adil. Saya menuntut jeda untuk pertandingan ini. Lota menatap Ketua Rong. Madam Geng juga angkat bicara untuk Jordan. Dia berkata kepada Ketua Rong, saya pikir kita setidaknya harus memberi Jordan senjata. Hanya dengan begitu itu akan dianggap sebagai pertarungan yang adil. Tidak dibutuhkan. Orang yang mengatakan ini tidak lain adalah Jordan sendiri. Nyonya Geng dan yang lainnya tercengang. Mereka bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Mengapa Jordan menolak hal seperti itu? Jordan berkata dengan dominan, beri dia senjata dan biarkan dia menebasku. Aku tidak butuh senjata untuk mengalahkannya. Dominasi dan kepercayaan diri Jordan mengejutkan semua orang dari keluarga rahasia. Anak yang berani. Bahkan Ketua Rong merasa lebih menghormati Jordan. Di matanya, meski Steles bukanlah keluarga yang kuat, Jordan sangat berani dan berani. Miyamoto Masaki sangat marah. Bocah sombong. Aku akan menggunakan pedang yang kubunuh dengan mantan istriku untuk membunuhmu. Aku akan mengirimmu ke neraka. Ah. Titik 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 titik. Miyamoto Masaki menebas Jordan. Memotong. 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 Miyamoto Masaki terus mengayunkan pedangnya ke bahu, lengan, dan kaki Jordan. Orang tua Jordan dan Lota khawatir. Namun, mereka menyadari bahwa Jordan tetap tidak terluka. Tebasan Miyamoto Masaki sama sekali tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Jordan. Mustahil. Tercengang, Miyamoto Masaki berdiri di sana masih mencengkeram pedangnya. Pedang samurai miliknya sangat tajam. Itu baru saja memenggal kepala mantan istrinya. Ditambah dengan kekuatan dominan Miyamoto Masaki, orang biasa pasti akan mati karena serangannya. Bahkan jika Jordan meminum obat penambah kekuatan keluarga Miyamoto, dia pasti akan terluka. Tidak mungkin baginya untuk tetap tidak terluka. Sebenarnya, Jordan tidak sepenuhnya terluka. Ada sedikit darah di tubuhnya, tetapi itu hanyalah bekas luka yang dangkal dan hampir seolah-olah dia tidak sengaja menggaruk dirinya sendiri. Itu tidak fatal sama sekali. Saat ini, semua orang dari keluarga rahasia berdiri. Ketua Rong berteriak kaget, tubuh Jordan bukan lagi orang biasa. Pedang tidak bisa membunuhnya lagi. Nyonya Geng tidak percaya. Ya Tuhan, bagaimana dia melakukan itu? Apakah keluarga Stele benar-benar memiliki penemuan hebat yang tidak kita ketahui? Anggota keluarga rahasia memandang Jesse. Jesse buru-buru berkata, aku pasti tidak menyembunyikan apapun darimu. Saya tidak tahu obat apa yang diminum saudara saya bersumpah. Miyamoto Masaki juga menghentikan pengejarannya. Dia tahu tidak ada artinya untuk melanjutkan. Hanya pada saat inilah Miyamoto Masaki akhirnya merasa takut. Dia bertanya kepada Jordan dengan suara bergetar, obat apa yang kamu minum? Mengapa pertahananmu menjadi begitu kuat? Petik 2. Jordan bertanya kepada Miyamoto Masaki, bukankah seharusnya kamu sangat familiar dengan level pertahanan ini? Bukankah ini yang selalu kamu impikan? Keluarga Miyamoto tahu betul betapa hebatnya pertahanan dan kekuatan seseorang yang disuntik dengan serum Mirakuru. Mereka telah menguji serum versi mereka sendiri pada subjek manusia dan seharusnya sangat akrab dengan kekuatan yang dimiliki Jordan saat ini. Fondasi serum Mirakuru dikembangkan oleh keluarga Miyamoto. Apa yang dilakukan Jordan dalam sebulan terakhir hanyalah menghilangkan efek samping agar manusia tidak mati setelah disuntik. Itu saja. Miyamoto Masaki berkeringat dingin. Tentu saja, dia akrab dengan ini. Dia secara pribadi telah menguji banyak subjek manusia, semuanya telah meninggal setelah disuntik dengan serum Mirakuru. Sebagai bagian dari ujian, dia juga menebas mereka dengan pedang. Dan hasilnya persis seperti dengan Jordan sekarang. Dia tidak bisa menyebabkan kerusakan serius pada mereka sama sekali. Jangan, katakan padaku, bahwa kamu, Miyamoto Masaki bergumam pada dirinya sendiri, tidak mau berbicara keras tentang pengungkapannya. Jordan tersenyum. Miyamoto Masaki, kamu sudah bisa menebaknya. Mengapa Anda tidak berbicara lebih keras? Miyamoto Masaki berteriak, brengsek. Mustahil. Keluarga besar Miyamoto kami masih membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk mengembangkan serum Mirakuru dengan sempurna. Bagaimana Anda bisa melakukannya sebelum kami? Anda tidak mungkin disuntik dengan serum Mirakuru. Jordan disuntik dengan serum Mirakuru. Anggota keluarga rahasia lainnya mulai berdiskusi di antara mereka sendiri.
Harus ditunjukkan bahwa Jordan sebelumnya mengklaim bahwa Steles telah mengembangkan serum Mirakuru. Faktanya, keluarga Miyamoto mempercayai klaimnya saat itu. Namun pada akhirnya, mereka menyadari bahwa Jordan hanya menipu mereka. Mungkinkah selama ini Jordan mengatakan yang sebenarnya? Jordan berkata, Miyamoto Masaki, kamu akan mati, tapi kamu masih tidak mengakui bahwa keluarga Miyamoto kamu tidak bisa dibandingkan dengan Steles. Sejujurnya, saya telah disuntik dengan serum Mirakuru, dan itu sempurna tanpa efek samping. Kamu pasti akan mati dalam pertempuran ini. Aku tidak percaya. Saya tidak percaya. Miyamoto Masaki dalam keadaan gila. Dia terus menebaskan pedangnya ke arah Jordan. Bagaimana mungkin Jordan membiarkan Miyamoto Masaki terus menyerangnya seperti ini? Jordan menangkap pedang itu dengan satu tangan kosong. Meski tangannya mulai berdarah, dia tidak peduli karena kemampuan penyembuhan tubuhnya sangat kuat. Dengan tangannya yang lain, dia meninju Miyamoto Masaki dan merebut pedangnya. Setelah merebut pedangnya, kini giliran Jordan yang menebas Miyamoto Masaki. Suara mendesing. Puff. Jordan memotong lengan Miyamoto Masaki. Suara mendesing. Puff. Jordan memotong kaki Miyamoto Masaki. Jordan menebas Miyamoto Masaki beberapa kali. Miyamoto Masaki mencoba yang terbaik untuk melawan. Dia sudah dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Meskipun dia belum mati, dia terluka parah dan sama sekali tidak bisa melawan. Jordan sama sekali tidak berniat melepaskan Miyamoto Masaki. Jika dia adalah pihak yang lebih lemah hari ini, Miyamoto Masaki pasti akan membunuhnya. Saat Jordan hendak memberikan pukulan fatal terakhir kepada Miyamoto Masaki, Miyamoto Chujiro mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke Jordan. Letakkan senjatamu. Aku ingin kamu segera meletakkan senjatamu. Miyamoto Masaki dan Jordan telah menyetujui pertandingan kematian. Di luar dugaan, di saat paling kritis, Miyamoto Chujiro memilih untuk ikut campur dalam kompetisi ini. Nyonya Geng sangat tidak senang. Keduanya telah menandatangani kontrak yang menyetujui pertandingan kematian. Kita harus menerima hasilnya. Miyamoto Chujiro, apa maksudmu ikut campur saat ini? Keluarga lain juga merasa Miyamoto Chujiro telah melanggar aturan. Namun, Miyamoto Chujiro tidak peduli sama sekali. Yang dia pedulikan sekarang hanyalah nyawa putranya. Miyamoto Chujiro terus memimpin Jordan. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Jika kamu tidak meletakkan pedangmu, aku akan menembakmu sampai mati. Jordan mengabaikan ancaman Miyamoto Chujiro. Apakah dia perlu takut dengan peluru sekarang? Jordan memandang Miyamoto Masaki dan berkata dengan dingin, pergi dan temui istrimu. Suara mendesing. Jordan menebas kepala Miyamoto Masaki. Bab 766, 6 Keluarga Besar Mohon Jordan. Sial. Sialan. Sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin Miyamoto Chujiro berdiri dan menyaksikan putranya dibacok sampai mati? Dia tidak lagi ragu dan tidak peduli jika dia telah melanggar peraturan. Dia menembaki Jordan. Bang, bang, bang. Tendangan pertama Miyamoto Chujiro mengenai jantung Jordan. Namun, Jordan tidak runtuh. Dia hanya mundur selangkah. Tendangan kedua Miyamoto Chujiro mengenai lutut Jordan. Dia ingin start berlutut di tanah. Sial baginya, Jordan juga tidak berlutut. Dia hanya menekuk lututnya. Miyamoto Chujiro mengarahkan tembakan ketiganya ke kepala Jordan. Tubuh Jordan telah diperkuat oleh serum Mirakuru, tetapi tidak semua bagian tubuhnya tidak terkalahkan. Wajahnya adalah titik lemah. Oleh karena itu, Jordan menutupi wajahnya dengan satu tangan dan menangkap peluru Miyamoto Chujiro dengan tangan kosong. Semua orang tercengang. Jordan tak terkalahkan. Tembakan Miyamoto Chujiro sama sekali tidak menghentikan Jordan. Jordan mengangkat tangannya dan menebas Miyamoto Masaki. Memotong. Jordan membunuh Miyamoto Masaki dengan satu tebasan. Miyamoto Masaki meninggal dengan cara yang sama seperti mantan istrinya. Jordan sengaja membunuh Miyamoto Masaki dengan cara ini. Itu bisa dianggap sebagai bentuk penghiburan bagi mantan istrinya. Lagi pula, jika Jordan tidak mengirim Dragon untuk menjadi mata-mata, Dragon tidak akan berkolusi dengannya untuk mendapatkan obat penambah kekuatan keluarga Miyamoto. Dia tidak akan mati. Di dunia ini, setiap orang sukses harus menginjak mayat yang tak terhitung jumlahnya dan berkorban dalam perjalanannya menuju kesuksesan. Jordan tidak terkecuali. Arg! Miyamoto Chujiro mengangkat kepalanya ke belakang dan meraung sedih saat melihat putranya meninggal.
Semua orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Jordan akan menjadi pemenang pertempuran ini. Yang lebih tak terduga adalah dia benar-benar berani membunuh Miyamoto Masaki. Sebenarnya Jordan bisa saja menyelamatkan nyawa Miyamoto Masaki untuk berdamai dengan keluarga Miyamoto, tapi dia tidak melakukannya. Jordan adalah dewa. Siapapun yang melewatinya harus mati. Tidak ada jalan lain. Pria, ledakan B asterisk start Jordan ini sampai mati. Saya tidak peduli jika Anda menggunakan senjata atau meriam, bunuh B asterisk jingan ini. Atas perintah Miyamoto Masaki Chujiro, sekelompok besar pria yang memegang senjata muncul. Dengan begitu banyak orang yang menyerang Jordan pada saat yang sama, dia pasti akan mati bahkan jika dia memiliki serum Mirakuru. Saat ini, Nyonya Geng berdiri. Miyamoto, kami sepakat bahwa itu akan menjadi pertandingan kematian 1 lawan 1 antara kedua anak laki-laki itu. Anda sudah melanggar aturan dengan mencoba membantu putra Anda dengan senjata sekarang. Sekarang putra Anda kalah, Anda harus mematuhi kontrak dan membiarkan Jordan dan orang tuanya pergi. Miyamoto Chujiro baru saja merasakan sakitnya kehilangan putranya. Pada saat ini, dia berada di kedalaman kesedihan. Dia mengabaikan rasa hormatnya yang biasa pada Nyonya Geng dan berteriak, bodoh. Pelacur ini membunuh anakku di depanku. Bagaimana saya tidak bisa membalaskan dendam anak saya? Lota berdiri dan berteriak, mengapa kamu tidak menempatkan dirimu pada posisi Jordan? Jika putra Anda membunuh Jordan dan orang tuanya ingin membunuh putra Anda untuk membalaskan dendamnya, apakah Anda setuju? Miyamoto Chujiro berkata dengan marah, tutup mulutmu, gadis kecil. Anda tidak berhak menguliahi saya. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan saya membalas dendam untuk anak saya. Teman-teman, segera bunuh Jordan B. Start itu. Tunggu sebentar. Saat ini, Ketua Rong, yang memiliki status tertinggi di antara 8 keluarga besar, berdiri. Ketua Rong berkata, Tuan Miyamoto, aku mengerti rasa sakitmu kehilangan putramu. Namun, kedua anak laki-laki setuju untuk pertandingan kematian. Seharusnya tidak ada yang keberatan jika salah satu pihak meninggal. Jordan, aku tidak menyangka kamu berhasil mengembangkan serum Mirakuru. Hari ini, saya menyaksikan kekuatan serum Mirakuru. Itu membuatku kaget. Ini adalah penemuan hebat untuk peningkatan tubuh manusia. Bagaimana dengan ini? Saya tahu bahwa keluarga Miyamoto selalu ingin menyempurnakan serum. Saya akan menjadi perantara hari ini dan menengahi konflik antara Anda dan keluarga Miyamoto. Jordan, selama Anda menyerahkan serum Mirakuru dan mengizinkan saya dan keluarga Miyamoto untuk menggunakannya, saya dapat membiarkan Tuan Miyamoto tidak mengejar masalah Anda membunuh Miyamoto Masaki. Bagaimana tentang itu? Pada awalnya, Jordan bingung mengapa Ketua Rong berbicara untuknya. Ternyata dia ingin mendapatkan serum Mirakuru. Nyonya Geng juga berkata, Ketua Rong, bagaimana hanya Anda dan keluarga Miyamoto yang dapat menikmati manfaatnya? Saya ingin serum Mirakuru juga. Keluarga lain juga berdiri dan menyatakan keinginan mereka untuk mendapatkan serum Mirakuru Jordan. Park Sang-jun berkata, Jordan, meskipun serum Mirakuru belaka tidak dapat mengimbangi pembunuhan Anda terhadap Chan Yang, anggap itu sebagai harga untuk membuat gadis bodoh saya memohon untuk Anda. Serahkan serum Mirakuru sekarang, atau kamu pasti akan mati. Jordan tertawa keras pada keenam keluarga itu. Hahaha, kalian semua benar-benar sombong. Bukankah Anda selalu meremehkan Steles? Bukankah Anda selalu berpikir bahwa Steles tidak berguna? Anda telah menginjak-injak keluarga Stele dan memperlakukan kami sebagai budak. Kenapa kalian semua memohon padaku sekarang? Miyamoto Chujiro berkata dengan marah, hentikan omong kosong itu. Serahkan serum Mirakuru dulu dan aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Jordan mendengus. Kamu ingin serum Mirakuru keluarga Stele. Kamu tidak layak. Jordan menolak kesepakatan ini. Ketua Rong sangat tidak senang. Yordania, Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Jika Anda berjanji untuk menyerahkan serum Mirakuru, saya berjanji kepada Anda bahwa Miyamoto Chujiro tidak akan membunuh Anda. Tapi jika kau keras kepala dan Miyamoto Chujiro membunuhmu dan orang tuamu, aku tidak peduli lagi. Jordan mendengus. Saya tidak pernah bergantung pada orang lain. Aku tidak perlu merepotkanmu. Nah, karena kamu sangat keras kepala, Tuan Miyamoto, tolong balas dendam putramu. Kata Ketua Rong. Membunuh mereka, Miyamoto Chujiro memesan. Namun, saat Miyamoto Chujiro mengeluarkan perintah, Jordan tiba-tiba mengenakan jubah gaib dan langsung menghilang. Oh tidak, itu jubah gaib keluarga Smith. Miyamoto Chujiro bingung.
Dalam beberapa saat, bawahan keluarga Miyamoto telah kehilangan target mereka. Semuanya, berhati-hatilah. Sangat mungkin Jordan akan mencoba mendekati kita. Dia akan membunuh kita. Park Sang-chol memperingatkan semua orang. Saat ini, semua orang dari keluarga besar menjadi berhati-hati, terutama Miyamoto Chujiro. Dia dikelilingi dan dilindungi oleh bawahannya. Secara alami, Lota tidak perlu khawatir. Dia nyaman di mana dia berada. Begitu juga Nyonya Geng. Anehnya, Ketua Rong, yang baru saja berdebat dengan Jordan, tidak memanggil pengawal untuk melindunginya. Dia duduk diam dan meminum tehnya. Nyonya Geng sangat penasaran. Ketua Rong, Anda baru saja mengizinkan Miyamoto membunuh Jordan. Apakah Anda tidak takut Jordan akan mencoba membunuh Anda? Dia telah disuntik dengan serum Mirakuru. Dia sangat kuat. Ketua Rong tersenyum dengan tenang. Haha, memang benar dia Superman sekarang, tapi aku juga tidak lemah, Bu Geng. Bab 767, Zara disuntik dengan serum. Dari ekspresi tenang Ketua Rong, bisa disimpulkan bahwa keluarga Rong memang kepala dari 8 keluarga besar. Bahkan dalam menghadapi situasi yang begitu mengerikan, Ketua Rong masih tidak takut dengan serangan diam-diam dari Jordan. Dia harus memiliki kartu truf yang kuat. Sungguh orang yang tak terduga. Madam Geng berpikir sendiri. Meski kedua keluarga berasal dari negara yang sama dan memiliki hubungan yang baik, Nyonya Geng tidak pernah bisa mengetahui kekuatan sebenarnya dari keluarga Rong. Tentu saja, keluarga Rong juga tidak tahu tentang penelitian rahasia keluarga Geng. Saat ini, Jordan tidak berpikir untuk menyerang siapapun. Sebaliknya, dia ingin menyelamatkan orang tuanya. Semua orang takut pada Jordan dan fokus melindungi diri mereka sendiri. Jordan mengenakan jubah gaib dan diam-diam datang ke sisi orang tuanya. Kemudian, dengan suara mendesing, dia menutupi orang tuanya dengan jubah dan segera membawa mereka pergi. Oh sial, orang tua Jordan juga pergi. Teriak Park Sang-chol. Jordan pasti telah membawanya pergi. Di mana dia? Di mana B asteris jingan itu? Rat-atat-tat. Miyamoto Chujiro menembakkan senapan mesin. Namun, masih mustahil untuk mengusir Jordan dengan cara ini. Ketua Rong berkata, dengan kecepatan dan kekuatan Jordan saat ini, saya yakin dia bisa meninggalkan dojo ini dalam waktu kurang dari 3 detik. Ah! Saat Ketua Rong selesai berbicara, dia mendengar para penjaga di pintu masuk sekolah seni bela diri jatuh ke tanah. Sialan, dia kabur. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda melarikan diri dengan aman setelah Anda membunuh anak saya? Kamu menyelamatkan orang tuamu, tapi kakakmu masih di sini. Miyamoto Chujiro mengarahkan senjatanya ke kepala Jesse. Jesse tertegun. Dia tidak menyangka akan terlibat oleh Jordan. Dia buru-buru berlutut dan memohon, Tuan Miyamoto. Jangan bunuh aku. Jordanlah yang melakukan semua ini. Itu tidak ada hubungannya denganku. Lota tersenyum. Miyamoto Chujiro, kamu harus tahu bahwa Jesse dan Jordan tidak akur. Jika Jordan peduli dengan Jesse, dengan kekuatannya saat ini, membawa pergi 3 orang bukanlah masalah. Nyonya Geng juga tidak setuju dengan keputusan Miyamoto Chujiro untuk membunuh Jesse. Miyamoto, apakah kamu ingin membunuh Jesse karena kamu ingin Jordan menjadi kepala keluarga Stele berikutnya? Miyamoto Chujiro tidak ingin Jordan menjadi kepala keluarga Stele. Apalagi Jesse selalu patuh pada Miyamoto Chujiro. Alhasil, Miyamoto Chujiro hanya bisa melampiaskan amarahnya dengan memukul wajah Jesse dengan gagang pistol. Bang! Bang! Ah! Jesse berteriak kesakitan, wajahnya berdarah. Miyamoto Chujiro meraih kerah Jesse. Sebaiknya kau buat adikmu bunuh diri sebagai permintaan maaf. Kalau tidak, jika saya menangkapnya, saudara laki-laki Anda dan orang tua Anda semua akan mati. Teman-teman, kunci semua area terdekat dan selidiki setiap kendaraan dan pesawat. Miyamoto Chujiro memesan. Yang lain merasa sudah waktunya untuk pergi. Ayah, ayo cepat tinggalkan tempat ini, kata Park Sang-chol kepada Park Sang-jun. Park Sang-jun mengangguk. Ya, Jordan benar-benar beruntung. Kupikir dia akan mati di tangan Miyamoto Masaki hari ini, tapi aku tidak menyangka. Park Sang-chol berkata, jangan khawatir, ayah. Saya akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya di masa depan. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Saat Jordan muncul dari dojo bersama orang tuanya, di luar sudah hujan peluru. Itu benar-benar kacau. Bawahan Jordan, Dragon, Pablo,
Salvatore dan yang lainnya sudah mulai berkelahi dengan bawahan keluarga Miyamoto. Mayat berserakan di jalanan dan suara tembakan terdengar. Warga Jepang terdekat sangat ketakutan sehingga mereka semua bersembunyi. Kejadian ini dengan cepat menyebar dan menjadi trending topik di internet. Stasiun berita di seluruh dunia melaporkan kejadian ini. Di tengah kekacauan di luar, Jordan membawa orang tuanya ke Zephyr Tree. Ibu Jordan sangat mengkhawatirkan Jesse. Dia bertanya kepada Jordan, "Jordan, kamu tidak membawa saudaramu keluar. Apakah dia akan baik-baik saja?" Jordan menjawab, "Jangan khawatir. Jesse selalu menyebalkan keenam keluarga. Mereka tidak akan membunuhnya." Rowan juga meyakinkannya. 6 keluarga membutuhkan boneka, dan Jesse adalah kandidat yang paling cocok. Mereka tidak akan membunuhnya. Aku lebih mengkhawatirkan Jamie sekarang. Anak ini terus-menerus menentang 6 keluarga. Masih belum ada kabar tentang dia. Aku ingin tahu apakah sesuatu terjadi. Jordan berkata, "Saya telah mengirim orang untuk mencarinya. Dia dan Phoenix tahu bagaimana tetap tersembunyi. Saya percaya tidak akan mudah bagi 6 keluarga untuk menemukan mereka." Rowan mengangguk. Jordan, apa rencanamu selanjutnya?" Jordan menanggapi, "Aku akan membawamu kembali ke AS dulu. Keluarga Miyamoto dan Park tidak akan berani main-main di sana. Anda akan lebih aman di sana. Juga, sudah waktunya bagi saya untuk menyelesaikan skor dengan Park Sang-chol." 2 hari kemudian, di pabrik di Orlando. Larut malam, seorang wanita berkaki panjang dengan rambut acak-acakan dan keringat di sekujur tubuhnya berjalan angkuh ke arah Jordan. Wanita ini terlihat seperti hantu, tapi dia juga terlihat seperti dewi perang. Gedebuk. Wanita itu berlutut di tanah di depan Jordan. Menguasai. Wanita itu tidak lain adalah Zara. Saat ini, Zara bukan lagi gadis kecil rapuh yang bisa dimanipulasi oleh siapapun. Sebaliknya, dia adalah wanita super, yang telah disuntik dengan serum Mirakuru. Setelah disuntik dengan serum Mirakuru, Zara juga tumbuh sedikit lebih tinggi dan kakinya menjadi lebih panjang dari sebelumnya. Sekarang, sosoknya menjadi lebih menawan. Jordan memerintahkan Zara, "Aku memerintahkanmu untuk pergi ke Korea Selatan untuk membunuh Park Sang-chol. Kaulah satu-satunya orang di dunia ini yang memiliki kesempatan untuk dekat dengannya. Jangan lupa bahwa Anda pernah memiliki niat untuk menyakiti saya. Satu-satunya alasan kamu masih hidup sekarang adalah karena kamu bisa membunuh Park Sang-chol. Profesor Liam menyuntikkan racun ke dalam tubuhmu. Jika Anda tidak menyelesaikan misi tepat waktu, Anda akan mati. Jika Anda benar-benar mati, saya harap Anda memberitahu nenek Anda bahwa saya memberi Anda kesempatan." Tatapan Zara tegas. Setelah pelatihan Pablo, dia menjadi orang yang sama sekali berbeda. "Guru, jangan khawatir. Aku pasti akan mengambil kepala Park Sang-chol untukmu. Oke, pergi. Ingat, ketika Anda mencapai Korea Selatan, jangan tunjukkan kemampuan Anda dan teruslah berperan sebagai wanita yang lemah. Park Sang-chol memiliki banyak mata-mata. Dia pasti akan menyadari kehadiranmu dan memanggilmu. Pablo seharusnya sudah melatihmu dengan baik dalam pekerjaan penyamaran. Bunuh dia saat kamu berhasil mendekatinya. Dengan kemampuan pertahanan keluarga Park, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan kedua." Bab 768, Membantu Son. Zara tahu betul jika dia tidak bisa membunuh Park Sang-chol, dia tidak akan bisa bertahan. Apakah itu untuk mempertahankan diri atau balas dendam, dia harus melakukan ini. "Ya Tuan." Dengan itu, Zara pergi dan memulai perjalanannya ke Korea Selatan. Jordan mengangkat telepon dan menelepon Son. "Hehe, Dewa Jordan, lama tidak bertemu. Saya mendengar bahwa Anda menang di dojo seni bela diri di Jepang. Anda tidak hanya membunuh Miyamoto Masaki, tetapi Anda juga melarikan diri bersama orang tua Anda. Anda memang dewa baru. Keenam keluarga tidak bisa berbuat apa-apa padamu, hehe." Son tersenyum. Ekspresi Jordan serius. "Son, istriku masih bersamamu. Saya tahu Anda ingin saya membantu Anda menyelesaikan prosedur transplantasi pikiran. Mari kita atur waktu untuk bertemu. Aku bisa membantumu sekarang." Jordan paling mengkhawatirkan Lauren sekarang. Setiap malam, dia akan khawatir dan merindukannya. Dia bertanya-tanya apakah Son akan menggertaknya, oleh karena itu, Jordan harus memenuhi keinginan Son dan menyelamatkan Lauren. Sanum masih tersenyum. "Aku sudah lama menunggumu. Dewa Jordan, saya akan mengirimkan alamat. Datanglah kemari. Hehe, tapi saya harus mengingatkan Anda untuk tidak memiliki trik di lengan baju Anda."
Kamu hanya diperbolehkan datang sendiri. Jordan berkata, aku tidak harus membawa bawahan seperti Dragon, tapi aku harus membawa peneliti, kan? Meskipun saya dapat memprediksi masa depan, saya masih membutuhkan para ilmuwan tersebut untuk melengkapi teknologi yang sebenarnya. Son terkekeh. Saya punya banyak peneliti transplantasi pikiran di sini. Tim saya telah dibentuk selama beberapa dekade dan jauh lebih kuat daripada ilmuwan Anda yang tidak berguna. Saya meminta Anda untuk datang sendiri sehingga Anda akan datang sendiri. Jika Anda berani memainkan trik apapun, hehe, Anda tahu apa yang akan saya lakukan pada istri Anda. Lauren memakai pakaian toko barang bekas sekarang, tapi dia masih sangat cantik. Saya merasa sangat tergoda setiap hari. Jordan berkata dengan marah, cukup. Anda start. Aku akan pergi sendiri. Saya akan menyetujui semua permintaan Anda. Saya hanya punya satu permintaan. Anda tidak diizinkan untuk menyakiti Lauren. Anda tidak diizinkan menyentuh sehelai rambutnya. Jika Anda berani, Anda tidak hanya tidak akan berhasil dalam teknik transplantasi pikiran, tetapi saya juga akan menghancurkan tubuh Anda sedikit demi sedikit. Anda harus tahu bahwa saya telah berhasil mengembangkan serum Mirakuru. Tidak masalah. Aku akan menunggumu, hehehe. Koma. Sementara itu, di lantai paling atas sebuah gedung yang ramai di Korea Selatan. Bangunan itu disebut Istana Hera dan merupakan tempat tinggal keluarga Park. Interiornya sangat mewah dan dekaden. Itu adalah bangunan tempat tinggal paling mewah di seluruh Asia. Tentu saja, itu tidak terlihat bagus dari luar. Apalagi orang luar dilarang masuk. Bahkan drone tidak bisa terbang di dekatnya. Saat ini, di ruang tamu yang ramai di lantai atas, dua pria sedang duduk di sofa di depan perapian, minum anggur merah termahal di dunia dan merokok rokok kecantikan khusus keluarga Park. Kedua pria ini adalah Park Sang-chol dan Geng Weilun. Setelah mereka meninggalkan Jepang, keluarga Park secara khusus mengundang Geng Weilun dan ibunya untuk mengunjungi keluarga Park. Mereka tahu bahwa Nyonya Geng menyukai perawatan kecantikan sehingga Park Sang-jun berjanji padanya bahwa dia akan memberinya perawatan khusus yang akan membuatnya 2 tahun lebih muda. Nyonya Geng tertarik untuk berkunjung. Bang, 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 kembang api dinyalakan di luar. Mereka sangat mempesona. Warga biasa tidak mengetahui bahwa kembang api ini dinyalakan untuk menyambut Geng Weilun dan ibunya. Park Sang-chol memegang gelas anggurnya dan melihat kembang api yang indah melalui jendela kaca dari lantai ke langit-langit. Dia tersenyum pada Geng Weilun. Lelucon yang luar biasa. Keluarga kami bergabung untuk membunuh anak nakal dari satu keluarga yang buruk, tetapi kami gagal berkali-kali. Kami bahkan membiarkannya mengembangkan serum Mirakuru. Akan lebih sulit untuk membunuhnya di masa depan. Geng, menurutmu bagaimana dia mendapatkan serum Mirakurunya? Bahkan keluarga Miyamoto, yang telah mempelajarinya selama beberapa dekade, membutuhkan setidaknya 10 tahun lagi untuk mengembangkannya dengan sukses. Bagaimana dia bisa berhasil begitu cepat? Geng Weilun menyesap anggur merah dan mencibir. Bagaimana aku tahu? Di antara 8 keluarga besar, hanya keluarga Rong dan keluargaku yang bisa mengungguli keluarga Miyamoto dalam hal teknologi. Mungkinkah ketua Rong membuatnya untuk Jordan? Tapi sekali lagi, dia tidak akan tanpa malu-malu meminta Jordan untuk itu. Park Sang-chol mengerutkan kening. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Jordan mendapatkan teknologi canggih seperti itu. Park Sang-chol berkata, singkatnya, Jordan menjadi semakin menjadi ancaman. Kita harus menyingkirkan orang ini secepat mungkin. Kalau tidak, akan ada masalah tanpa akhir di masa depan. Saya ingat beberapa waktu lalu ketika Jordan dan Hailey menikah, Anda, saudara laki-laki saya, dan Miyamoto Masaki pergi ke pesta pernikahan untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Sekarang, 2 dari 3 orang itu sudah mati. Apakah Anda tidak khawatir bahwa Anda akan menjadi yang berikutnya? Park Sang-chol berharap Geng Weilun merasa terancam sehingga dia bisa mengikatnya untuk bersama-sama menyingkirkan Jordan. Karena keluarga Geng sangat kuat, akan lebih mudah untuk membunuh Jordan dengan bantuannya. Di luar dugaan, Geng Weilun tertawa terbahak-bahak. Haha, Jordan ingin membunuhku. Apakah dia berani? Geng Weilun tidak percaya Jordan akan berani membunuhnya. Sebenarnya, Park Sang-chol juga tahu bahwa ada kemungkinan besar Jordan tidak akan membunuh Geng Weilun. Yang terakhir tidak memprovokasi Jordan sebanyak yang dilakukan Miyamoto Masaki dan Park Chan-yang. Geng Weilun tidak mencoba main-main dengan Hailey, juga tidak secara aktif mencoba membunuh Jordan. Selain itu,
Ibu Geng Weilun selalu angkat bicara untuk Jordan. Tidak mungkin bagi Jordan untuk membunuh putranya. Park Sang-chol tidak senang. Tapi dia tiba-tiba tertawa dan berkata, hahaha, itu benar. Ibumu sangat dekat dengan Jordan. Dengan hubungan Madam Geng dengan Jordan, dia mungkin tidak akan menyerangmu. Guyuran. Mendengar hal tersebut, Geng Weilun tiba-tiba melempar gelas wine di tangannya ke tanah. Dia memelototi Park Sang-chol. Park Sang-chol, jangan mengira aku tidak berani menyentuhmu hanya karena ini wilayahmu. Jika kamu berani menghina ibuku lagi, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Dibandingkan dengan Park Chan-yang, Park Sang-chol lebih berani. Terlebih lagi, dalam situasi saat ini, jika mereka tidak menyeret Geng Weilun ke dalam masalah ini, keluarga Park dan keluarga Miyamoto saja mungkin tidak akan mampu menghadapi Jordan. Park Sang-chol tidak panik dan terus memprovokasi pihak lain. Nyonya Geng sangat dihormati. Saya selalu menghormatinya. Mengapa saya akan menghinanya? Weilun, apakah kamu benar-benar tidak tahu bahwa Nyonya Geng Weilun dan Jordan berselingkuh? Mereka berbagi ciuman di dunia maya. Hanya masalah waktu sebelum mereka tidur bersama di kehidupan nyata. Jordan paling menyukai wanita yang lebih tua. Istrinya, Victoria, dan adik perempuan saya, Park Anya, jauh lebih tua darinya. Madam Geng masih memesona dan sangat cocok dengan selera Jordan. Bang, start, aku akan membunuhmu. Dalam kegilaan yang gila, Geng Weilun menghajar Park Sang-chol. Bab 765, 6 keluarga besar terkejut. Lota melihat Miyamoto Masaki sedang memegang